Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BDK Malang. Bertemu kembali dengan saya Mbak Retno dalam Cangkruk BDK Malang. Bincang ringan keuangan negara persembahan Balai Diklat Keuangan Malang. Apa kabar sahabat BDK Malang? Saya harap semuanya dalam keadaan sehat. Ya harus itu, sehat, sehat, dan sehat. Sahabat BDK Malang, pada kesempatan edisi hari ini kita akan membahas tentang anti korupsi dengan tema khusus gratifikasi. Telah hadir di studio podcast BDK Malang, Bapak Ahmad Fatur. Selamat pagi Pak Fatur. Selamat pagi Bu Retno. Silakan disapa sahabat BDK Malang Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat BDK Malang, salam anti korupsi. Bersama saya Ahmad Fatur. Iya baik. Sahabat BDK Malang, Pak Fatur ini beliau adalah saat ini menjabat sebagai Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal Balai Diklat Keuangan Malang. Beliau adalah pemerhati anti korupsi dan beliau adalah penyuluh anti korupsi muda dengan sertifikasi dari KPK. Nah, Pak Fatur, bicara tentang anti korupsi memang tidak pernah berhenti ya. Masih saja terus terjadi tentang korupsi itu. Nah, dalam hal ini kita akan membahas salah satu bentuk dari korupsi yaitu gratifikasi gitu kan Pak ya. Nah, sebetulnya apa sih Pak arti atau makna dari gratifikasi itu Pak? Baik, pertanyaan sangat menarik Bu Retno ya. Untuk korupsi, gratifikasi, mohon maaf. Gratifikasi ini adalah menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 tahun 2001, nomor 9 tahun nomor 20 ya. Gratifikasi ini merupakan salah satu di antara 7 jenis korupsi yang ada di undang-undang tersebut. Di antaranya selain gratifikasi kan ada kerugian keuangan negara, ada suap menyuap, ada penggelapan dalam jabatan, ada pemerasan, ada pengadaan barang, ada terus benturan kepentingan dalam jabatan, jabatan. Lah, pengertian anti gratifikasi itu sendiri ya Bu, ya. Adalah pemberian dalam arti luas. Ya. Setiap pemberian dalam arti luas ya, gitu. Tapi ada pengertian yang lainnya. Pemberian dalam arti luas adalah meliputi pemberian uang, rabat, diskon, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Jadi itu tadi semua gratifikasi Pak ya? Itu termasuk itu semua gratifikasi, asalkan memang diberikan kepada panitia, mohon maaf ya, PNS atau penyelenggara negara berkaitan dengan pekerjaannya. Harus yang berkaitan dengan pekerjaannya nih. Misalnya nih Pak Ahmad Fatur sebagai Kasubag Tuki, kemudian Bapak diberi oleh rekanan Bapak voucher menginap di hotel, itu jelas gratifikasi. Jelas gratifikasi. Itu jelas. Meskipun tidak ada apa ya, artinya hanya diberi gitu aja sebagai tanda terima kasih pun gitu tetap gratifikasi. Gratifikasi. Walaupun mungkin rekanan ini tidak sedang melakukan pekerjaan di kantor, tetap gratifikasi. Karena dia pemberian tadi. Karena pemberian. Nah, lalu kalau misalnya pemberian itu antar sesama Pak, misalnya nih saya sebagai pegawai BDK Malang memberikan kepada pegawai BDK Malang yang lain sebagai bentuk ya rasa persahabatan sih Pak kalau kita gitu ya. Apakah itu kan pemberian juga Pak? Apakah itu juga masuk ke dalam gratifikasi Pak? Oh baik. Jadi diatur juga bahwa untuk pemberian kepada sesama pegawai negeri itu memang akan ada masuk ke kategori ada yang bukan termasuk gratifikasi yang dibolehkan, tapi dengan jumlah tertentu yang dibolehkan. Ya, intinya cirinya adalah kalau pemberian sesama teman itu ada batasannya, ya dalam setahun juga dibatasi. Setiap pemberian maksimal 300.000 maksimal nih ya, traktirannya, baik gitu. Itu uang maupun untuk satu orang Pak ya? Untuk satu orang, ada gitu. Terus yang nggak boleh adalah dari bawahan ke atasan, itu gratifikasi. Berapapun nilainya, apapun bentuknya, ya baik uang, oleh-oleh itu sebenarnya termasuk gratifikasi. Berarti nggak boleh sama sekali Pak, misalnya sekedar kue kering gitu? Sebenarnya tidak boleh gitu ya sebenarnya. Namun kalau kebalikannya malah boleh. Malah boleh. Atasannya memberikan kepada bawahannya itu boleh. Karena dianggap kepentingannya hampir tidak ada untuk ke bawahan. Tapi kalau bawahan ke atasan itu dicurigai ada kepentingannya seperti
seperti itu kebalikannya. Seperti Ya. itu Pak ya. Nah ini penting banget nih sahabat BDK Malang ini bagi kita sebagai ASN dimanapun berada ya, bahwa ternyata memberikan kepada atasan itu pun tidak boleh ya, masih masuk Tidak kategori gratifikasi. Kalau kepada sesama teman masih boleh dengan batasan 300.000 per orang ya Pak dalam Iya. setiap pembelian. Kemudian kalau dalam urusan kedinasan tadi adalah kalau menerima dari pihak luar Pak ya, Iya. terkait dengan pengadaan, contohnya tadi menerima voucher misalnya, itu tadi masuk gratifikasi Pak ya. Betul. Ya. Ada lagi nggak Pak yang lain selain itu Pak? Selain itu ya, jadi kalau klasifikasi gratifikasi itu ada 3 paling tidak secara gede besar. Gratifikasi kategori suap, gratifikasi dalam kedinasan, dan termasuk yang bukan gratifikasi yang boleh diterima. Oh yang tadi Pak ya? Ya, sebenarnya gratifikasi itu kan penerimaan. Nah, penerimaan itu ada yang dibolehkan, ada yang tidak. Nah, kalau yang dilarang jelas itu bisa berakibat suap namanya, bisa sama dengan suap. Gitu. Berarti yang memberikan voucher itu tadi termasuk suap gitu bisa, Pak? Bisa, gitu. Kalau gratifikasi jenis suap ini, tindakan yang harus kita lakukan adalah pertama tolak. Langsung Sikap menolak, tolak harus langsung dulu. dikembalikan ya Pak? Ini tolak pertama. Kedua, kalau tidak bisa ditolak, maka dilaporkan. Tidak bisa ditolak itu maksudnya gimana Pak? Artinya, misalnya nih, karena kita dalam rangka menjaga hubungan baik dengan dengan rekanan ya, di dalam forum bersama banyak orang gitu ya, dan itu sepertinya disaksikan banyak orang dan diberikan secara simbolik seperti itu untuk dalam rangka menjaga hubungan yang baik, maka itu cukup dilaporkan nantinya, tidak perlu ditolak di forum itu. Cuma kalau secara face to face sebaiknya ditolak. Oh, begitu. Nah, jadi kalau dalam forum mungkin biar tidak kelihatan pertentangannya atau permusuhannya bahasanya gitu, menghindari. Jadi ada istilah boleh dilaporkan nanti. Jadi kalau gitu. Misalnya barang tiba-tiba dikirim ke rumah dari rekanan, nah itu Nah, Pak, ini yang harus makanya kalau pengiriman kan pasti harusnya ada pengirim ya begitu. Ya. Kalau jelas pengirimnya ya tinggal dikembalikan. Ya. Tapi kalau ternyata si pengirim nggak ada namanya nih, no name seperti itu. Atau effort mengembalikannya itu besar gitu Iya, misalnya. atau besar gitu kan ya. Nah, seperti itu tinggal dilaporkan ke UPG ya, unit pengolah gratifikasi kantornya, maksimal dalam kurun waktu 7 hari. Harus segera dilaporkan Pak. Dengan dilaporkan itu apakah barangnya diserahkan juga Pak? Diserahkan Pak juga di UPG tadi. Oh, ya gitu. diserahkan. Jadi ini saya terima barang ini paket, saya nggak bisa mengembalikan karena nggak ada jelas alamatnya. Terus mungkin juga biaya yang terlalu tinggi, saya serahkan ke UPG gitu. Itu berapapun nilainya Pak ya? Itu berapapun nilai sebaiknya. Iya betul ya. Terus UPG nanti kewajibannya melaporkan KPK selama maksimal 30 hari. Oh gitu, jadi berjenjang ya, nggak langsung ya. Kalau mau ke KPK juga boleh. Oh bisa juga. Sebenarnya boleh juga gitu. Nah kalau barang yang dikirim tadi ini kan Lebaran nih Pak, menjelang Lebaran, kemudian setelah Lebaran banyak barang datang berupa makanan, itu kayak kue kan ada batas kadaluarsanya. Itu kan kalau jenjang 30 hari kan cukup lama Pak ya ke KPK ya, dari pengelola gratifikasi kedinasan tadi ya. Nah itu apakah makanan itu juga dibiarkan begitu saja? Apalagi kalau buah misalnya, itu kan juga cepat membusuk gitu Pak ya. Baik, oke, pertanyaan sangat menarik ini. Bahwa gratifikasi berupa makanan itu memang pelaporan tetap harus dilaporkan ke UPG ya, laporan UPG. Lah nanti UPG lah yang buat laporan KPK bahwa diterima setelah diterima berupa barang dengan ciri-ciri demikian ya, mungkin disebutkan kadaluarsanya sekian-sekian, itu barang ini memang tidak perlu dikirim ke KPK. Yang barang-barang yang akan membusuk seperti itu bisa diserahkan ke panti sosial. Harus panti sosial Pak ya? Ya, secara umum seperti itu. Memang untuk umum seperti itu. Ya paling nggak yang dianggap membutuhkan daripada si penerima jelas. Nah, artinya gitu. Dan sebaiknya tidak di lingkungan kantor kita yang terima, karena kantor kita itu kan semuanya dibayar oleh APBN. Semua penerima APBN itu nggak boleh menerima gratifikasi. Jadi kalau Pak Fatur dapat ini nggak boleh dikembalikan Pak Fatur dengan diberikan ke anak buahnya, itu nggak boleh. Tidak bisa, tidak boleh. Harus diberikannya ke ya. di luar kantor. Di luar kantor gitu, seperti itu.
Dan itu seperti membagi gratifikasi kalau dibagikan ke kantor juga. Berarti masih tetap bentuknya gratifikasi, cuman dialihkan. Iya, dialihkan saja. Jadi prosedurnya seperti itu. Jadi kalau makanan yang kan cuan busuk, jadi nanti kan dibagikan kan ada berita acaranya, ada fotonya, ada buktinya bahwa ini diberikan ke panti asuhan atau dinas sosial seperti itu ya. Laporannya baru ke KPK. Seperti itu. Nah, kalau ini tadi kan terkait suap Pak ya. Iya. Kalau yang terkait kedinasan tadi seperti apa Pak? Terkait kedinasan, oke. Jadi gratifikasi dalam kedinasan adalah boleh diterima tapi harus dilaporkan. Ya, berarti itu bisa suap dan kedinasan ya, bisa dua. Iya, ya, bisa juga. Ya. Jadi gini, artinya boleh diterima seperti ini. Maksudnya ketika kita sedang mengajar seperti itu, sedang mengajar diminta untuk jadi narasumber, ya. Terus diberikan honor sebenarnya itu. Padahal honor kan nggak boleh waktu itu misalnya aturannya. Itu masuk kategori gratifikasi gitu. Lah, honor tadi kalau memang dari instansi pemberinya merasa sudah menganggarkan dan sebagainya, dan si penerima juga merasa tidak boleh menerima, itu ketika ternyata sudah ditransfer misalnya, itu bisa dilaporkan ke UPG juga bahwa itu sudah menerima gratifikasi. Itu kedinasan seperti itu. Atau juga tadi setelah memberikan penyuluhan atau memberikan bimbingan teknis sebagainya, ternyata pulang diberikan oleh-oleh gitu ya, oleh-oleh dan sebagainya, itu ya dilaporkan juga ke kantor. Itu yang gratifikasi, yang artinya waktu itu ketika proses setelah kegiatan kok boleh diterima tapi dilaporkan. Berarti ini Pak ya, kalau secara kedinasan gitu tetap nggak boleh diterima juga ya, dari sesama-sama kedinasan ketika mengisi acara atau mungkin kegiatan semacam itu. Betul, kecuali memang pemberian itu untuk semua pesertanya gitu. Misalnya ya ketika ngisi ada makan bersama, ya udah itu karena peserta juga nambah makan, narasumber dapat, ya itu nggak gratifikasi, kayak gitu. Baik. Atau misalnya kegiatan itu peserta nggak dapat nggak dapat souvenir, ya si pembicara dapat souvenir, itu gratifikasi. Masuk gratifikasi juga. Baik. Gitu. Baik Pak, ini pembicaraan yang sangat menarik dan menjadikan kita semakin paham sahabat BDK Malang ya. Sederhana sebenarnya gratifikasi, tapi ternyata ada 3 hal ya terkait dengan suap. Tadi contohnya pemberian voucher misalnya, voucher hotel, voucher wisata dari pihak rekanan. Kemudian secara kedinasan, pemberian dari dinas yang lain Pak ya, yang memang kalaupun diterima tetap harus ditolak ya, ditolak dan artinya akan dikembalikan lewat PUG, kemudian lewat UPG lewat UPG ke KPK. Kemudian yang ketiga tadi sudah dijelaskan Pak Fatur terkait dengan gratifikasi yang dibolehkan tadi ya, dengan sesama teman atau dari atasan ke bawahan masih dibolehkan gitu Pak. Ya, ada lagi misalnya gratifikasi yang bukan yang bisa diterima atau termasuk bukan gratifikasi adalah diskon atau bonus pembelian yang berlaku untuk seluruh masyarakat yang diterima oleh ASN nih misalnya, atau kita gitu ya. Misalnya apa? Kita beli beli makanan, beli susu atau Indomie misalnya gitu. Kok ada hadiahnya. Itu boleh diterima karena itu berlaku untuk semua orang. Karena berlaku untuk semua ya. Ya, baik. Termasuk itu. Mudah-mudahan ini bisa membuka kita Pak ya, semakin kita paham untuk berhati-hati ya, karena ternyata gratifikasi itu ada di setiap lini kita. Baik Pak Fatur, mungkin sebelum kita tutup Bapak bisa menyampaikan closing Pak? Baik, sahabat BDK Malang yang berbahagia, gratifikasi ini tidak pernah habis untuk kita bicarakan karena itu seperti sehari-hari kita akan mengalami. Jadi memang harus kita pandai-pandai memilih dan memilah apa pemberian yang kita terima yang memang layak kita terima, yang boleh kita terima, dan apa yang memang tidak bisa diterima, apa yang harus kita tolak, dan apa yang harus kita laporkan. Dengan seperti itu mudah-mudahan kita terhindar dari ancaman hukuman dari pemberian gratifikasi yang memang dilarang oleh undang-undang anti korupsi seperti itu. Mudah-mudahan kita semuanya bisa terhindar dari gratifikasi yang dilarang seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fatur, sahabat BDK Malang. Demikianlah kita tentang gratifikasi pada hari ini, dan nantikan edisi-edisi tentang anti korupsi pada episode-episode berikutnya, pasti akan lebih menarik lagi.
Mudah-mudahan sahabat BDK Malang bisa mengambil kesimpulan dan mengambil manfaat untuk lebih berhati-hati kepada pekerjaan kita tentang gratifikasi. Selamat siang sahabat BDK Malang, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.